Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Abriklianto dengan nomor induk mahasiswa 23050760044. Di video kali ini kita akan membahas mengenai teori hermeneutika dalam mengkaji suatu karya sastra, atau teori ini memang biasa untuk menganalisis karya sastra. Nah, untuk definisinya tersendiri, definisi dari hermeneutika ini adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori metodologi interpretasi, terutama dalam konteks-konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Jadi istilah ini nih berasal dari kata Yunani yang berarti hermeneuin yang berarti itu menafsirkan atau memang kita menerjemahkan. Dan pada dasarnya hermeneutika ini bertujuan untuk memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti historis, budaya, bahasa, dan lain-lain di mana teks tersebut itu ditulis. Tokoh-tokoh dalam pilar dari teori ini atau tokoh-tokoh penting yang bisa kita ketahui, yaitu yang pertama ada Friedrich Schleiermacher, lalu ada Wilhelm Dilthey, ada Martin Heidegger dan Hans Georg Gadamer, kemudian ada Paul Ricoeur. Dari 5 tokoh ini mempunyai peranan yang memperkuat teori ini tuh, kalau teori ini bisa dan berfungsi untuk mengkaji suatu karya sastra. Tidak hanya itu, karena juga ini berkaitan dengan filsafat. Jadi tokoh-tokoh ini membebaskan untuk menggunakan pandangan dalam mengkaji. Dalam teori ini juga mempunyai prinsip, yaitu yang pertama ada kontekstualitas, lalu yang kedua ada intertekstualitas. Kontekstualitas ini adalah upaya memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, sosial yang melingkupinya. Lalu ini juga berarti kalau penafsir tidak hanya melihat teks sebagai entitas terisolasi, tapi juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Kemudian faktor-faktor ini juga yang akan mempengaruhi pembentukannya. Jadi dalam karya kritik sastra, maksudnya dalam kritik sastra, sastra itu mencerminkan, merespon, atau menantang kondisi sosial politik dan budaya pada masa pembuatannya. Jadi kontekstual itu membantu untuk memahami bagaimana karya sastra itu bisa mencerminkan itu. Lalu yang kedua adalah intertekstualitas. Seperti namanya, interteks. Berarti konsep ini tuh menunjukkan bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, akan tetapi juga terkait dengan teks-teks lain. Dalam kritik sastra, intertekstualitas ini bisa berarti untuk mendorong penafsiran yang memperhatikan hubungan antara teks sastra dengan teks yang lain, baik itu karya sastra sebelumnya, mitos, referensi budaya, ataupun bahkan karya-karya kontemporer. Prinsip ini juga menunjukkan bagaimana makna dalam sebuah karya dapat diperkaya melalui teks-teks ini, atau dalam bahasa yang biasa kita kenal adalah modifikasi. Lalu bagaimana sih kaitan teori hermeneutika ini dengan karya sastra? Nah, ini hal yang penting untuk kita ketahui, karena hermeneutika membantu kritik sastra dalam menggali makna. Tentu ada kaitannya, karena menggali makna yang terkandung dalam teks sastra, baik itu yang tersurat maupun yang tersirat atau yang tersembunyi. Hermeneutika mengajarkan bahwa teks tidak hanya memiliki satu makna tetap, melainkan juga dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, baik itu secara konteks, latar belakang pembaca, ataupun zaman. Itu saja hal yang bisa saya jelaskan mengenai teori hermeneutika yang berkaitan dengan karya sastra. Lalu kita mengkaji karya sastra tersebut melalui teori ini. Saya Fauzan Abriklianto, mohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan. Saya Fauzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.